mereka harus memiliki izin dari Kementerian Perdagangan yang namanya itu STPW. Kebetulan aku salah satu troublemaker di sekolah dulu. Wow. Kita nggak usah peduliin omongan orang di luar sana, tapi kita harus fokus sama apa yang kita kerjain, karena persepsi orang beda-beda. Halo. Hai. Kita bertabrakan Ya, lagi ya. tabrakan Selalu lagi seperti kan. itu. Belum kompak-kompak nih, udah Iya. berapa lama kita kenal. Tapi bajunya kita samaan. Iya, hari ini kita matching. Kita nggak janjian loh. Kita matching hari ini. Kayaknya itu tergantung amal dan perbuatan nih. Apa nih ngomongin Oh apa iya, sih? enggak. Oke, Ngalir selamat gitu. datang kembali di podcast Kaum Milenial. Tentunya dengan host yang ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak terkenal Dan nih. hari ini bintang tamu kita sangat luar biasa Luar tentunya. biasa, sumpah Kita insecure ditemani- sih. Iya. Bikin gua insecure sih. Tapi harusnya menjadi sebuah Motivasi, inovasi. Ya, betul, betul. motivasi. Selamat datang kepada Kak Rifki. Ya, selamat datang. Selamat Thank you, datang. Ari, Iya. Vicky. Gimana, Halo. sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana perjalanan lancar? Cukup macet. Cukup Waktu macet. ini. Padahal ini weekend ya. Iya, Tapi ya weekend. karena weekend itu sih biasanya Benar. macet. Oke, Gimana jadi- langit-langitnya masih abu-abu? Sepertinya masih banyak polusi ya. Masih ya, setuju sih karena tadi aja pagi ngelihat keluar kayak masih berembun jam 8 lebih juga masih. Embun apa-apa tuh? Iya itu gitu. kayak embun, tapi ternyata mungkin itu Ya, polusi. oke. Langsung aja kali ya kita ulik-ulik, kita korek-korek nih. betul Siapa banget. sih yang kita undang ini? Betul. Boleh diperkenalkan aja, Kak? Oke, thank you Ari, Kiki. Perkenalkan, Sobat Milenial, aku Rifki, co-founder dari Peluang.co. Peluang.co itu mungkin kalau boleh cerita sedikit, kita itu platform khusus UMKM, terutama di franchise. Jadi kita itu basicnya marketplace tapi khusus franchise, di mana teman-teman yang mau cari bisnis-bisnis franchise atau owner-owner brand franchise atau bisnis kemitraan, bisa kita bantu untuk sama-sama kita matchmaking di sana, di mana kita mempertemukan nih antara pemilik bisnis dan juga pencari bisnis franchise, seperti itu Iya. kurang lebih. Oh jadi Gitu. bisnisnya adalah apa namanya ya? Bentuk Relasi ya, apa sih? Ya, bentuk servisnya itu dia ini Peluang.co ini bentuk servisnya mempertemukan doang, bukan jadi emang ngejual Mengelolanya gitu. Iya. Iya, salah satunya itu. Tapi di balik itu kita juga bantu beberapa business owner untuk mengelola mereka punya bisnis, mulai dari konten sosial media, Wow, terusnya agensi ya juga. berarti. Ya, Gitu. bisa dibilang seperti itu. Tapi basic kita adalah marketplace khusus kemitraan dan franchise. Franchise. Tapi kita lebih senang menyebutnya ekosistem untuk UMKM sih, seperti itu. Setuju. Tapi itu khusus UMKM Kak? Enggak. Yang sudah bergabung di kita udah sekitar 150-an brand. Wow. Dan yang sudah resmi waralaba atau franchise itu baru beberapa. Dan kebanyakan yang join di kita itu bisnis kemitraan. Dan kebanyakan semuanya kayak UMKM ya, bisa dibilang. Karena kan UMKM itu bisa mikro, bisa kecil, dan bisa menengah kan, gitu. betul. Dan ya sepertinya mereka masih UMKM sih, seperti itu. Oke, keren banget. Terus untuk Peluang.co ini udah ada aplikasinya atau masih berbasis website? Kita sekarang berbasisnya website. Website. Karena kita melihat hal seperti ini tidak secara setiap hari atau setiap waktu kita akan membuka website pencarian bisnis gitu. Enggak seperti marketplace pada umumnya yang jualnya sepatu, baju yang bisa kalian beli setiap hari kan. Iya. Nah, ini kan cukup melihatnya adalah kita mau beli bisnis, dan harga bisnis itu kan nggak cukup terjangkau ya. Mungkin tapi di kita sangat-sangat terjangkau. Mulai dari 6 jutaan kita udah bisa mulai bisnis franchise atau bisnis kemitraan, seperti itu. Oke, keren-keren. Terus udah nge-ads belum? Maksudnya dia udah memasarkan ke iklan-iklan gitu di sosial media? Kalau dari setiap brand-brand yang kerja sama kita, tadi ya yang udah aku jelasin, ada yang sudah sustain dan juga ada yang UMKM. Nah, UMKM ini kan banyak kategorinya ya, pastinya Mas Ari, Mbak Kiki. Jadi ada yang mereka udah punya budget sendiri untuk ads sendiri, ada juga yang nggak punya budget. Nah,
sebenarnya kita di sini bantu juga nih orang-orang atau bisnis-bisnis yang nggak punya budget, di mana kan di platform kita bantu juga tuh untuk promosikan supaya betul. dia lebih luas lah mempromosikannya. Tapi di satu sisi kita juga bisa bantu untuk kelolain ads-nya. Let's say mungkin satu brand itu punya uang, tapi kan belum tentu ya mereka ngerti digital marketing. Setuju. Nah, kebetulan kita punya nih profesional-profesional yang ada di tim kita untuk bisa bantu brand-brand tersebut seperti itu. Oke, jadi Kalau untuk to be honest nih, untuk peluang.co sendiri kan aku juga baru dengar nih. Udah mulai ini nggak? Udah mulai iklan nggak? Jadi semua orang tahu gitu, biar menjangkau masyarakat yang pengen punya bisnis juga. Yes, benar. Iklan kita udah ada beberapa, tapi memang nggak masif karena kita lebih fokus ke apa ya, bisa dibilang lebih ke canvassing kepada UMKM tersebut. Seperti itu. Seperti acara-acara offline, seperti itu. Kalau memang acara online kita belum terlalu banyak, dan kalau ads juga kita masih belum terlalu banyak, tapi kita lebih fokus ke pemberdayaan UMKM tersebut gitu, mulai dari kelas secara offline, seminar secara offline, seperti itu sih. oke, jadi menjangkau ya sebetulnya UMKM yang masih belum terlampaui sampai menjarah maksudnya gitu, bisa dibantu oleh si peluang.co ini. Bisa. Terus apa nih inspirasinya gitu? Maksudnya kepikiran buat bisnis seperti itu karena apa? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Apa tuh? ternyata Kak Rifki ini itu biasanya kan kalau udah tingkatan-tingkatannya punya bisnis tuh, pendidikan, latar belakang pendidikannya juga pasti kan tinggi lah gitu kan, S1, S2 dan segala macam. Tapi ternyata Kak Rifki ini adalah lulusan SMK ya Kak ya? Ya, benar. Wow. Dari lulusan SMK bisa punya bisnis dan menjadi CEO founder. Gokil banget sih Kak Rifki, bener-bener. Keren banget. Itu Keren. gimana Kak? Gimana? Saya insecure nih Kak. Nah dari situ kan muncul, kenapa bisa terinspirasi membangun sebuah bisnis ini gitu. Gitu. Oke, kalau perjalanan story awalnya kenapa bisa bikin peluang.co adalah keresahan pastinya, karena Betul. biasanya kalau bikin startup atau apapun itu biasanya dimulai dari pain point kan, atau rasa resah lah segala macam. Sebenarnya cukup banyak masalah yang dihadapi UMKM kita. Salah satunya nggak punya budget. Setuju. Gitu. Banyak UMKM kita yang bangun bisnis tapi mungkin bisnisnya udah 5 tahun tapi nggak cukup bisa berkembang. Nah, sebagai contoh, aku punya teman, dia punya bisnis angkringan kebetulan, dan dia kerjasama nih sama orang gitu untuk dijualin bisnis angkringannya jadi bisnis kemitraan atau ya semi franchise lah. Tapi akhirnya punya polemik masalah di belakang. Aku nggak tahu masalahnya serumit apa, tapi punya masalah yang mengakibatkan harus berhubungan dengan hukum dan segala macam. Berarti kan memang bisnisnya karena dia UMKM, dia tidak mengerti tentang hukum, dia tidak mengerti tentang bisnis dan segala macam halnya. Nah, itulah yang membuat aku akhirnya dan teman-teman kita bangun si peluang ini untuk bantu si UMKM ini, terutama di bisnis kemitraan dan franchise gitu. Dan kalau tadi ditanya terkait SMK, iya benar, pendidikan aku baru di SMK. Jadi aku lulus 2017 kebetulan. Udah cukup lama ya. Ya. Dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi, aku tinggal di Kota Bekasi kebetulan. Jurusannya rekayasa perangkat lunak. Dan cukup panjang ya kalau masuk ke teknologi, karena aku lulus dulu kerja di Uber Indonesia. Mungkin aku nggak tahu kalian masih kenal Uber atau nggak? Kenal dong. Kita udah nggak ada kan? tahu lah Uber, tapi sekarang udah nggak ada ya. Yes, benar, kita udah close di Southeast Asia 2018 bulan Maret kalau nggak salah. Di sana aku memulai karir sebagai bisa dibilang mulai ke dunia startup lah, yaitu sampai sekarang, dan akhirnya aku bikin peluang.co sih seperti itu. Gokil banget. Jadi belajar dari pekerjaan sebelumnya, mungkin diambil ilmunya dan membuka bisnis ini gitu. Yes, benar, kurang lebih gitu. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya ngebentuk untuk bisa tahu cara leadership seperti apa, public speaking seperti apa, dan bagaimana sih cara mengelola bisnis seperti itu. Oke, jadi memang perjalanannya sudah panjang juga, banyak panjang ilmu-ilmu yang didapat dari perusahaan sebelumnya itu kan ya. Terus akhirnya dan juga Kak jadilah. Rifki ini kalau menurut aku
jiwa entrepreneurnya kuat sekali gitu kan, orang-orang jiwa berwirausaha itu mampu melihat peluang seperti namanya ya, Peluang.co gitu, gokil, keren. Gokil. Tapi apa Kak kendala atau kesulitan yang dihadapi selama membangun si peluang ini? Kendala pasti banyak. Salah satunya investor pasti. Iya, Karena betul. saking banyaknya startup di Indonesia, nggak banyak juga investor sekarang yang lebih berhati-hati untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan startup gitu. Tapi sekarang yang pasti peluang lagi survive untuk menunjukkan tanpa adanya investor atau apapun itu kita bisa generate revenue seperti itu. Karena modal utama bisnis itu adalah generate revenue dong pastinya seperti itu, dan kita mau menjadi perusahaan yang cukup sehat di mana mungkin dengan modal yang sedikit tapi kita bisa generate revenue, dan itu kan sebenarnya ketika kita perusahaannya akan untung, sudah memiliki untung gitu ya, tanpa adanya support misalnya dari investor, dan itu juga bisa menjadikan portofolio kita tuh ke depannya supaya investor lebih tertarik sama bisnis kita. Setuju. Seperti itu sih. Oke, jadi tapi sampai saat ini ada investor atau gimana? Sampai saat ini belum ada. Belum ada Belum ya. ada. Tapi terbuka tidak kalau memang ada? Iya, kami sangat terbuka. Sangat seperti terbuka itu. untuk investor. Terus untuk maaf tadi kan co-founder ya, berarti ada berapa tim sih satu tim? Saat ini kurang lebih kita ada 10 orang di dalam peluang. 10 orang. Jadi kompak lah ya. Jadi memang harus, itu gimana tuh kerjasama dengan 10 orang rasanya? Cukup rumit, cukup asik. Karena di tim kita ada yang udah berpengalaman dan ada yang baru lulus kuliah segala macam. Tapi kita saling support satu sama lain. Yang penting kita align satu visi misi sih, di mana untuk membantu para UMKM. Karena tantangan terbesarnya itu adalah bangun atau kita membantu UMKM ini jujur berat banget. Banyak teman-teman di peluang juga yang baru lulus kuliah sampai dia bilang, aku nyerah deh kalau untuk bantu UMKM kayak gini, karena UMKM itu banyak macamnya, banyak modelnya ya. Ada yang sampai pernah telepon saya itu dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu kenapa tuh? Nanyain terkait masalah bisnisnya dia, ingin berkembang segala macam. Berarti konsultasi ya? Which is sebenarnya kan bukan jam yang tepat dan nggak etik ya untuk menelpon orang jam. Tapi gimana namanya kita ingin menyelesaikan masalah UMKM, dan itulah yang harus kita hadapi. Karena memang UMKM ini ya dengan banyak keraguan, dengan banyaknya problem, dan juga dengan keluguan mereka dan ketidaktahuan mereka, itu yang membuat mereka cukup banyak pertanyaan yang harus dibahas seperti itu. Jadi mungkin teman-teman tim sudah siap menanggung resiko itu ya, ngadepin klien yang pasti. Terus untuk menyelesaikan dan mengatasi keraguan dalam diri sendiri selaku tim gimana tuh? Kalau di tim pastinya support satu sama lain. Tapi kalau untuk diri sendiri? Untuk aku secara pribadi, untuk mengatasi keraguan sebenarnya seberjalannya pengalaman itu udah lewat aja. Tapi biasanya aku konsul dengan beberapa coach yang memang sudah sudah membimbing aku dari awal, misalnya seperti itu. Jadi suka ikut seminar atau suka ikut acara branding atau apapun itu yang memang bisa menjadikan motivasi lagi tuh untuk ningkatin gimana kita punya motivasi lagi seperti itu, supaya kita bisa bukan melupakan ya, tapi kita bisa berdamai dengan situasi yang kita punya keresahan, dan kita bisa menjalaninya jadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu sih. Keren. Jadi memang support satu sama lain itu. Iya, dan tentunya harus satu visi dan misi ya, Pak. Karena ya itu tadi pemikiran-pemikiran orang digabung jadi satu, ya harus satu jalan gitu. Oh ya, kalau startup nih ya, kan awal-awal selalu bakar uang, istilahnya banyak bakar uang gitu. Nah kira-kira nih untuk ngelihat, kita sharing aja ya, sharing ke teman-teman semua juga. Kalau untuk startup di peluang.co ini, kira-kira targetan untuk balik modal tuh berapa tahun sih? Target untuk balik modal sampai saat ini aku nggak bisa
bilang itu karena sekarang kan kita juga belum ada investor, semuanya masih bootstrap seperti itu. Dan kalau untuk dibilang bakar uang, pasti ada yang namanya keluar uang. Tapi bukan bakar uang itu kan banyak konotasi ya. Ada yang mereka flash sale, terus betul. mereka mensubsidi satu Ya, sama lain betul. gitu. Kembar. Tapi kalau untuk keluar uang pasti, uang pasti. Tapi kalau untuk bakar uang sekarang kita menyebut bakar uang tuh kayaknya terlalu terlalu boros sekali gitu ya untuk flash sale dan lain-lain. Dan karena kita masih kecil kayaknya kita belum bisa menyebut bakar uang sih. Tapi kalau untuk spend money yang keluar pasti ada seperti itu. Oke. Nah, ini bisnis ini tuh udah dibangun dari tahun 2022. Berarti tahun kemarin ya? Iya, benar. Tapi sudah ada 150 lebih Keren sih. UMKM yang terdaftar di situ. Keren banget. Nah, kira-kira kunci kesuksesan dari si bisnis ini tuh apa? Gitu? Dapat klien segitu gimana caranya membangun? Kayaknya salah satunya loyalitas deh. Soalnya tadi Kak Rifki bilang dari jam berapa Kak? Sampai jam 3 pagi ya kan? Di Iya, telepon itu loyalitas. curhat gitu. Bisa jadi sih. Sebenarnya sih kuncinya adalah pastinya trust atau kepercayaan ya. Dimana biasanya suatu bisnis akan dilihat dari siapa orang di baliknya biasanya. Setuju. Dan itu yang pernah dibilang sama salah satu coachku, Mas Helmi Yahya. Dia bilang sama aku, Helmi Yahya. Helmi Yahya. yes, pada waktu Semoga itu Pak Helmi Yahya nonton ya. pada waktu itu beliau bilang, Rif, lu pernah lihat nggak Raffi Ahmad bikin bisnis tuh kayak gimana? Gitu. Kalau dia bikin bisnis, pasti dia bikin bisnis apa aja, pasti besar, pasti ada namanya. Tapi dimulai dari mana? Personal branding, dia bilang. Oke, setuju. catat Gitu. Personal personal branding. branding. Yes. Jadi karena Raffi Ahmad punya aura yang begitu oke, karena personal branding dia gitu ya. Wah, Dan itu yang membuat bisnis-bisnis dia juga semakin maju dan juga orang trust sama dia. Dan itu pun yang dilihat mungkin oleh brand-brand yang sudah bergabung oleh peluang.co gitu. Di mana mungkin mereka melihat ada masa depan nih sama peluang untuk dibantu bisnisnya jadi lebih growth. Terus juga kita nggak hanya bantu mereka untuk jualin, pasarin, tapi kita juga mengedukasi mereka gitu. Salah satunya, dan ini juga harus disampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kita harus bisa membedakan yang mana namanya bisnis franchise dan bisnis kemitraan. Ilmu Itu beda banget ya. Saya aja nggak tahu. Karena Gimana? banyak sekali sekarang bisnis-bisnis di luar sana yang bilangnya franchise, sebenarnya itu bukan franchise gitu. Kemitraan. Karena kita nggak boleh nyebut itu franchise atau waralaba karena mereka harus memiliki izin dari Kementerian Perdagangan yang namanya itu STPW, Surat Tanda Pendaftar Waralaba. Jadi walaupun mereka sudah punya cabang 100, 200 gitu ya, belum tentu loh mereka itu bisnis franchise gitu. Karena memang mereka harus memiliki izin STPW itu dan memang prosesnya cukup panjang dan itu bisa kalian cek atau bisa kalian tanya di Kementerian Perdagangan seperti itu. Oke. Berarti kalau kemitraan butuh juga nggak surat yang tadi? Nggak butuh. Oke, Tapi jadi itu ya Pak. nanti mengarahnya harus ke sana semua. Seperti itu. Harus Oke. STPW itu. Iya. Jadi makanya tadi perbedaannya jangan mentang-mentang ini apa namanya? Banyak Ikut cabang apa sih? gitu. Banyak cabang terus dibilangnya franchise dan sebagainya gitu. Iya sebenarnya, tapi sebenarnya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Karena kan memang untuk mendapatkan STPW atau izin itu cukup panjang ya prosesnya dan banyak beberapa data yang harus dilengkapi. Tapi harus diketahui bahwa banyak juga brand-brand yang sudah sebenarnya eligible untuk dapat STPW tapi mereka nggak mau ngurus karena bilangnya capek lah, rumit lah segala macam. Males Tapi ya, ribet gitu ya. Ribet. Yes benar, tapi sebenarnya STPW itu penting banget untuk dimiliki gitu. Karena kenapa? Karena dengan adanya STPW, si brand dan juga pembeli-pembeli ini mereka terlindungi oleh peraturan-peraturan negara. Jadi sebenarnya jadi lebih safe sebenarnya. Tapi masih banyak juga keraguan dari teman-teman UMKM yang nggak mau tuh sebenarnya ngurus perizinannya seperti itu. Oke. Terus, jadi tapi gitu. masuknya itu kalau misalkan UMKM atau yang jualan gitu nggak ngurus STPW, jatuhnya ilegal nggak sih? Nggak ilegal karena bisnis kemitraan itu ada di Indonesia dan mereka juga tetap kok
tetap ada yang ke notaris segala macam, tapi as a business yang memang as a partnership aja gitu, antara ya bisa dibilang mungkin antar teman aja, seperti itu, kita bermitra. Itu bedanya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya salah satu perbedaannya juga dari si kemitraan dan franchise gitu. Terus pernah nggak ngalamin stres banget gitu ngadepin tim ataupun Para klien-klien? owner iya, klien. Pastinya pernah. Pasti ya. Tapi ya balik lagi tadi, karena seberjalannya waktu dan juga kita melihat keresahan dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh para rekan-rekan kita di UMKM, di brand-brand ini atau business owner, kita bisa jadi lebih mengerti dan kita harus lebih aware. Sebenarnya mereka itu lebih butuh solusi. Jadi sebenarnya kita yang harusnya memberikan solusi, bukan kita yang menjadi beban untuk diri kita sendiri. Sebenarnya seperti itu. Oke, nah berbicara mengenai UMKM ini kan lagi panas-panasnya ya, mengenai UMKM yang kemarin beritanya dari TikTok dihapus gitu kan, terus itu tempat aku kerja lagi tuh terus dimana? Banyak juga berseliweran berita yang dari pengelola Tanah Abangnya minta nggak ada marketplace juga marketplace dihapus gitu, karena itu tanggapannya gimana Kak melihat fenomena ya, seperti fenomena itu? yang lagi booming lah ya di Indonesia. Oke, sebenarnya polemik ini cukup rumit ya. Betul. Karena banyak juga ada pro dan ada bakal kontra. panjang nggak sih ngobrol Benar. ini bakal panjang nih. Cukup banyak pro dan kontra ya, di mana banyak juga kan affiliate partner yang cukup merasa dirugikan ya, Betul. karena ditutupnya TikTok Shop ini. Tapi di satu sisi kan ada pedagang-pedagang yang tradisional yang cukup dirugikan juga gitu. Iya, Nah, betul. tapi mungkin aku tidak melihat dari sisi itunya. Aku mungkin melihat dari sisi di mana para UMKM atau para pengusaha atau entrepreneur kita ini di Indonesia harus lebih aware sama perkembangan zaman gitu. Jadi mau terlepas adanya marketplace, terlepas adanya TikTok Shop atau apapun itu, kita udah tahu digital itu sangat pesat sekali Iya, nggak gitu. bisa Ngejar dihentikan ya. juga Yes. ya. Kita harus ngejar. Sekarang secara canvassing dan secara digital lebih masif digital. Kita Iya. ngeposting satu post aja bisa tersebar atau di reach berapa banyak orang gitu, dibanding kita teriak-teriak di satu store gitu kan. Setuju. Dan memang kita harus menguatkan dari segi UMKM kita, bukan lagi kita bisa dibilang memohon untuk Ya. orang mau belanja di tempat kita. Iya. Bukan lagi memohon, tapi gimana caranya kita meningkatkan kualitas dari produk kita, dari brand kita sendiri, seperti itu sih. Dan awareness-nya juga. Yes, gitu. benar. Oke. Oh, satu lagi sih aku mau nanya. Tadi kan dijelasin kalau kakaknya ini lulusan SMK. Tapi aku takjub loh, maksudnya gini. Cara bertutur katanya, cara ngobrolnya gitu benar-benar tertata gitu. Apa sih yang membuat pengalaman-pengalaman kakak yang membentuk kakak seperti ini gitu? Apakah dulu pernah menghadapi masalah atau memang orangnya suka belajar aja gitu? Kebetulan aku salah satu troublemaker di sekolah dulu. Wow. Oh, keren loh itu Troublemaker tuh cerdas sebenarnya. Iya. Aku itu dulu SP2 saat mau UN. Wow, why? To be honest. Tapi pada waktu itu aku lagi hobi fotografi. Jadi memang aku hobinya itu mungkin dari saat sekolah juga memang hobinya adalah berinteraksi sama banyak orang. Seperti itu, salah satunya kayak waktu itu aku bisa sampai nggak masuk sekolah tuh karena memang hobinya fotografi, dan aku kebetulan pada saat waktu itu lagi bangun beberapa komunitas fotografi. Seperti itu. Mungkin kalau dulu zaman-zamannya ada WWIM kayak gitu, terusnya Urbex. Gak tahu. Ini mah kita nggak tahu ya. Itu apa tuh, Kak? Dulu itu kayak ada komunitas kayak Instagram World Meet gitu. Oh, oke. Nah, Jadi dulu tuh khusus fotografer tuh. yes, kayak street Oh, fotografi I see. atau Oh, apapun oke, itu. oke, Nah, oke, dulu sejenis itu, iya. aku pas 2015, 2016 itu lagi senang-senangnya tuh masuk komunitas, dan masuk komunitas fotografi kebetulan seperti itu. Oh, kayak dari situ ya. Jadi SP2-nya dari situ. Banyak hal lah ya. Ya, oh. Tapi mostly aku lebih suka berinteraksi di luar dibanding pendidikan yang lebih fokus kepada
apa ya, bisa dibilang yang formal education seperti itu. Jadi memang lebih banyak suka berinteraksi sama banyak orang sih seperti itu. Berarti jadi- emang jiwanya tuh udah dari Jadi- dulu tuh udah melekat begini gitu Masuknya ya. tuh smart street, street smart apa sih? Iya pokoknya Iya, emang orangnya udah cerdas aja gitu, makanya sekarang jadi CEO founder gitu. Terus pesan-pesannya nih buat semua penonton kita. Atau sobat milenial yang mungkin mau membangun usaha juga ya kan di usia muda, karena masih muda banget loh Kak Rifki Iya, ini. masih sangat sih. Iya, Insecure betul. saya sumpah. Nah kira-kira apa ya namanya, motivasi kali ya, Motivasi, atau pesan dan motivasi deh untuk sobat milenial. Oke, kalau untuk pesan kepada sobat milenial mungkin dari aku, kalau kalian mau bangun bisnis yang pasti never give up. Setuju. Dan ada satu quotes yang apa ya? Ini aku dapetin dari Presiden Director Uber Indonesia dulu. Oke. Dan itu sampai sekarang masih melekat dan itu jadi pegangan aku banget. Kata-katanya adalah out there people are free to speculate but we have to stay focused. Dimana kita nggak usah peduliin omongan orang di luar sana, tapi kita harus fokus sama apa yang kita kerjain karena persepsi orang beda-beda. Dan Bisa akan selalu dibilang ini baik menurutku belum tentu baik menurut Menurut orang. mereka. Tapi kalau memang kalian believe sama itu, ya kalian harus jalanin itu gitu. Karena bangun bisnis itu nggak gampang. Bangun bisnis itu pasti ada naik turunnya. Betul. Dan ketika turun juga mungkin bisa ada turunan yang ekstrim, ada turunan yang ada Landai lah ya. landai-landai lah ya seperti itu. Tapi banyak happy-nya di balik itu. Jadi kalian nggak perlu takut juga karena dari kesusahan itu pastinya akan ada hasil ya. Walaupun hasilnya nggak berbentuk kesuksesan di bisnis kalian, tapi bisa jadi mungkin itu menjadi pelajaran untuk kalian bangun bisnis lainnya gitu di masa depan. Investasi ilmu Seperti ya. itu, ya. Iya betul sih, betul. Itu salah satu pesan ya dari Jadi intinya tutup telinga aja deh gitu ya dan fokus. fokus sama yang apa lagi dikerjain. Gitu. Kalau misalkan ngobrolin bisnis dan aku emang kepo banget, apalagi ngobrolin soal digital, gak bakal habis gak bakal cukup 1 jam. Iya betul Tapi- karena banyak banget yang dibahas ya Iya. kalau menurut teknologi itu. Tapi kita harus tutup juga ya ini udah. Iya karena nggak berasa ya ternyata udah jamnya nih. Udah jamnya nih, udah harus beres. Padahal asik banget loh ngobrol sama Kak Rifki ini. Soalnya juga pembawaannya enak. Iya, gitu, kita tenang. ngerti. Sumpah, mungkin usianya lebih muda dari aku gitu. Tapi aku banyak Belajar dari banyak Kak Rifki. meraup ilmu, menggerup Oh iya betul ya, sekali. menggerup ilmu. Kak, diminum dulu Iya aja. diminum ini Ini udah keringetan disiapin. banget. Minum dulu kali ya, Iya. minum dulu. Indonesia lagi panas-panasnya Panas sumpah. banget ya. Ini lagi musim kemarau ya. Ih, bukan El Nino. El Nino bukan kemarau doang, udah El Nino. Lanjut aja kali ya tadi. Tadi itu inovasi Iya. kita bicara tentang inovasi. Jadi peluang akan ada inovasi apa Iya, nanti? peluang.co bakal ada apa gitu ke depannya. Inovasi pastinya ada, tapi kita nggak bisa spill sekarang. Oh berarti masih ditutup ya Yes. rahasia. Tunggu aja nanti di tahun depan pasti ada yang baru dan lihat aja di sosial media dan websitenya peluang.co pastinya Betul. untuk melihat update terbaru dari peluang.co apa aja sih inovasi terbarunya atau fitur-fitur apa aja nih yang bakal ada. bakal kita rilis untuk bantu UMKM seperti itu. Oke, jadi para owner UMKM, Dan yang mau kalian berencana boleh, juga. Iya, boleh banget pantengin langsung website atau Instagram dari peluang.co biar tahu perkembangannya gitu. Aduh, kayaknya udah nggak berasa ya nggak dari berasa. tadi kita ngobrol asik banget mengenai bisnis dan juga peluang.co tadi itu apa gitu. Karena kalau ngomongin bisnis terus digitalisasi apalagi yang lagi viral itu TikTok shop ditutup itu nggak bakal cukup 1 jam. Tapi Betul. gimana waktu kita terbatas ya kan? Dan aku sih ngerasa ini ya banyak banget ngeraup ilmu dari Dari Kak kakaknya. Rifki, betul. Padahal secara umur mungkin aku lebih tua Di gitu. atasnya Iya, ya. tapi aku bener-bener dapat Belajar banyak, banget. Iya, banyak dapat ilmu dari Kak Kak Rifki. Rifki. Oke. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman milenial.
Millennial News. Ya, Millennial News. Buat teman-teman atau sobat Milenia, terima kasih sudah menonton podcast hari ini dan terima kasih kepada Kak Rifki terima kasih. sudah datang ya ke terima sini kasih. gitu, berbagi ilmunya. Untuk teman-teman semuanya atau sobat Milenia, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share. Ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.